أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره إلى يوم الدين. أما بعد. معاشر المسلمات، para jamaah Majelis Taklim Masjid Ar-Risalah yang semoga senantiasa diberikan rahmat, keberkahan serta penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan di pagi hari ini untuk kembali mendulang pahala, menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan duduk-duduk sesaat di majelis ta'lim yang berbarokah ini, yang di dalamnya kita mendengarkan nasihat-nasihat yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan mendengarkan nasihat dari Allah dan Rasulnya, insyaallah dapat menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita, menambah kebaikan yang ada pada diri kita dan mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita. Ma'asyiral muslimat, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya seorang muslim wajib senantiasa mengagendakan dalam hari-harinya waktu-waktu khusus untuk menimba ilmu, karena kita wajib mengetahui perkara agama Islam dengan pemahaman yang benar, yang mana pemahaman yang benar tidak akan kita dapatkan melainkan dengan cara duduk-duduk di majelis ta'lim, siap untuk mengkaji, siap untuk berpikir keras, memahami pembahasan-pembahasan yang disampaikan. Nabi SAW sabdakan, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu didapatkan dengan cara belajar. Ilmu didapatkan dengan cara belajar. Dan para ulama juga mengatakan, la yustata'ul ilmu bi rahatil jasad. Ilmu ini tidak akan didapatkan dengan jasad yang banyak bersantai. Kalau kita hanya bersantai di rumah, rebahan, pasrah, apakah ilmu itu akan datang? Datang dulu? Mustahil. Ya, kalau sekiranya ilmu bisa datang sendiri, maka majelis ta'lim ini akan sepi. Tidak ada yang mau hadir, maunya praktis saja. Dia maunya instan saja, rebahan, menghayal, kemudian cerdas. Tidak semudah itu. Ilmu didapatkan harus dengan cara belajar, dengan cara mengkaji, duduk di majelis ta'lim, mendengarkan, memahami, menghafal, memurojaah, agar kita bisa memahami tentang Allah, agar kita bisa memahami tentang perincian ibadah-ibadah yang Allah wajibkan kepada kita. Ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal soleh kita kecuali harus terpenuhi beberapa syarat, Bu. Ada yang tahu? Allah tidak akan menerima amal soleh kita kecuali harus terpenuhi berapa syarat? Cukup 2 syarat saja. Yang pertama, ikhlasun niyyah, mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, dan syarat diterimanya ibadah yang kedua apa? Al-ittiba', mengikuti tuntunan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak akan pernah mengetahui ibadah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita nggak mau belajar.
Oleh karena itu tidak pernah bosan saya sampaikan kepada saya sendiri dan ibu-ibu tak terkecuali agar senantiasa masing-masing di antara kita menambah kesungguh-sungguhan, menambah semangat dalam belajar. Jangan pernah bosan, jangan pernah malas, jangan pernah merasa puas terhadap ilmu yang sudah kita pelajari. Rasulullah SAW menjanjikan setelah beliau menyambut orang-orang yang datang kepada beliau untuk menimba ilmu, marhaban biqaribil ilm, selamat datang wahai para penuntut ilmu, min ghairi khazaya wala nadama. Selamat datang wahai para penuntut ilmu tanpa ada kesedihan dan tanpa ada penyesalan. Bagaimana kita menyesal dan bagaimana kita harus bersedih, sedangkan yang kita sampaikan, yang kita kaji di sini adalah pembahasan yang sangat bermanfaat. Yang dengan duduk di majelis ta'lim kita dapat membedakan mana jalan-jalan ke surga, mana jalan-jalan ke neraka. Yang insya Allah duduk di majelis ta'lim membuat kita menjadi hamba-hamba yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diridhai olehnya insya Allah. Baik, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan meneruskan pembahasan masih seputar hal-hal yang membatalkan wudu. Sudah sampai poin keberapa? Silakan dicek tulisannya kalau masih ada. Ya. Nulis nggak bu? Nulis ya. Di mana nulisnya? Lupa ya. Pokoknya bukunya kecampur-campur ya. Jangan dicampur bukunya bu ya. Buku resep beda lagi. Baik, sudah sampai poin keberapa? Poin yang pertama di antara pembatal wudu apa? Keluarnya sesuatu dari dua jalan, dua lubang, depan maupun belakang. Yang keluar dari lubang depan atau kubul atau maaf kemaluan dinamakan dengan kubul. Keluar dari sana al-baul, air kencing. Kemudian al-madhi, air syahwat. Al-wadi, air yang keluar setelah buang air kecil. Dan mani, sperma, yang menyebabkan seseorang wajib mandi. Yang keluar dari belakang ad-dubur adalah al-qurat atau al-fusa, angin, dan juga al-ghaid, kotoran. Itu semua merupakan pembatal wudu. Oleh karena itu ibu, terjadi perbincangan di kalangan para ulama kalau yang keluar dari dua lubang tersebut bukan 6 hal tadi. Keluar dari dua lubang tersebut sesuatu yang lain, misalkan benda-benda. Nah, apakah wudunya batal atau tidak? Nah, itu sudah kita jelaskan di 2 pertemuan yang lalu. Kalau sekiranya misalkan ada orang menelan koin, lalu keluarnya koin pula. Nah, ibu, ketika seseorang mengeluarkan koin dari lubang belakang, apakah wudunya batal? Batal tidak wudunya? Sudah kita sampaikan. Saya mau murojaah sedikit. Batal nggak wudunya? Dia dalam koin, keluar koin. Ya nggak mungkin dalam koin keluarnya minuman kan, kayak lemari minuman. Nggak mungkin bu. Keluarnya koin juga. Gimana, wudunya batal tidak? Ya, didiemin saya bu. Hah? Batal tidak? Telah kita sampaikan ya bu, kalau kita sepakati pembatal wudu adalah keluarnya 6 hal tadi yang saya sebutkan. Air kencing, air syahwat, air yang keluar setelah buang air kecil, mani, angin, dan kotoran. Berarti kalau yang keluarnya selain itu tidak membatalkan wudu. Yang jadi permasalahan adalah kalau koinnya keluar beserta para pengikutnya. Ya udah ibu pahami sendiri para pengikutnya itu maksudnya apa ibu ya. Nah maka tidak batal. Maka kalau dia keluar beserta pengikut maka batal. Karena yang keluar bukan benda yang najis ya bu. Maka saya sampaikan juga waktu itu ibu pada paham waktu itu ya. Hukum kopi luwak bu. Luwak itu kan makanin biji kopi, keluarnya kopi saset, enggak?
Luwak itu kan makanin biji kopi, Bu. Keluarnya kopi, biji kopi juga kan? Bukan keluar yang lain, keluar biji kopi juga. Maka sebagian ulama mengatakan karena keluarnya berupa biji kopi, keluarnya benda suci, maka halal dikonsumsi. Ya, baik. Yang kedua di antara pembatal wudu apa, Ibu? Tidur. Ini sudah kita bicarakan ya, perselisihan ulama dalam masalah ini. Para ulama sekurang-kurangnya terbagi menjadi beberapa pendapat yang sebenarnya kalau kita rincikan sampai 8 pendapat. Ya, diantaranya sebagian ulama pendapat bahwa tidur sama sekali tidak membatalkan wudu, baik nyenyak maupun tidak nyenyak, sama sekali tidak batal wudunya. Ada yang masih ingat dalilnya apa? Bukti bahwa tidur nggak membatalkan wudu. Kita nggak pilih pendapat itu, Ibu. Kita nggak pilih pendapat itu. Kita pilih pendapat yang lain nanti. Tapi saya sudah sampaikan kalau nggak salah masing-masing ulama punya dalil. Nah, dalilnya yang mengatakan bahwa tidur nggak batal wudunya mutlak, secara mutlak. Apa dalilnya, Bu? Bu? Masih online? Ya, Ibu. Dalilnya adalah pernyataan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang beliau mengatakan, Bu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari pernah keluar untuk sholat isya'nya di tengah malam. Jadi biasanya kan sholat isya ditegakkan di awal waktu ya, Bu. Ya, keluar dari materi sedikit. Siapa yang tahu kapan dimulainya waktu isya? Jangan jawab pakai jam. Maksudnya jawab pakai hukum asalnya, Bu. Kan kalau waktu subuh berakhir sampai terbenam matahari, sampai terbit matahari. Nah, waktu isya itu dimulai dari kapan? Hah? Apa, Bu? Wah, ini kayaknya sudah saya mantapkan nih, kayak kita harus bahas fikih. Kapan apa, Ibu? Jawab aja nggak apa-apa. Kapan dimulai waktu isya? Ketika terbenam matahari. Terbenam matahari maghrib apa subuh itu, Ibu? Ya, begini, Ibu. Waktu isya dimulai ketika mega merah telah hilang. Asyafaq. Syafaq itu artinya mega merah. Ibu kalau melihat matahari terbenam, itu suka ada cahaya-cahaya merahnya kan di ufuk ya, Bu ya. Itu namanya mega merah. Ketika mega merahnya telah hilang, maka datang waktu isya. Itulah waktu isya, Bu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya sholat di awal waktu. Ini tumben, para sahabat sudah ngumpul di masjid, Nabi gak datang. Tapi para sahabat gak ada yang berani iqamat duluan, Bu. Gak ada yang berani. Karena adabnya itu nggak boleh makmum itu iqamat duluan sampai imam datang. Itu adabnya. Nah, para sahabat menunggu Nabi SAW di shaf di masjid. Dan karena Nabi tidak datang-datang, para sahabat menunggu kedatangan Nabi sampai ketiduran dan mendengkur. Apa mendengkur? Ngorok-ngorok. Ini tidur bukan? Tidur bukan, Bu? Tidur. Nah, ketika Rasulullah SAW datang di pertengahan malam, para sahabat langsung berdiri dan sholat dan tidak ada satupun yang mengulang wudunya. Ini hadisnya sahih yang menunjukkan bahwa tidur tidak membatalkan wudu sama sekali berdasarkan pendapat sebagian ulama. Pendapat yang kedua gimana? Pendapat yang kedua gimana, Ibu? Tidur membatalkan wudu. Baik. Pendapat yang kedua gimana, Ibu? Tidur nyenyak membatalkan wudu secara mutlak. Bukan tidur nyenyak ya, tidur membatalkan wudu secara mutlak. Baik nyenyak maupun tidak nyenyak. Mutlak batal.
Ketika ada orang baru rebahan merem batal. Baik tidurnya itu berbaring ataupun tiduran ataupun berdiri. Ada gitu Bu tidur berdiri. Ada aja Bu. Ada loh, kebanyakan terjadi pas sholat subuh. Ya saya sih lihat di santri ya. Santri sholat subuh, Masya Allah ibu syahid ketika sholat, Masya Allah. Ya, meninggal kecil ketika sholat, Masya Allah. Merem dia, tidur. Bagi Jumat subuh kan kita baca as-sajdah kan panjang sama al-insan kan. Merem aja itu. Ada yang sujud gak bangun-bangun, Masya Allah. Masya Allah ya. Bukan Masya Allah, batal sholatnya itu. Baik. Yang ketiga pendapatnya apa? Ini penengah. Yang ketiga penengah. Tidur nyenyak membatalkan wudu, tidur tidak nyenyak tidak membatalkan wudu, dan itu yang kita pilih. Maka ibu harus jujur, tadi tidurnya nyenyak atau tidak nyenyak, harus jujur. Baik. Kemudian pembatal wudu yang ketiga apa? Pembatal wudu yang ketiga apa ibu? Hilang akal. Ini hilang akal sepakat para ulama, ijma, konsensus para ulama bahwa hilang akal seperti pingsan, gila, mabuk, kesurupan, epilepsi, pikun parah, ini semua merupakan pembatal wudu. Karena qiyas mereka tidur saja yang hilang akal kecil merupakan pembatal wudu, apalagi hilang akal besar seperti gila dan seterusnya, maka lebih layak untuk dikatakan sebagai pembatal wudu. Yang keempat apa? Memegang kemaluan. Nah, di sini memegang kemaluan juga diperselisihkan oleh para ulama pendapat-pendapatnya. Pendapat pertama mengatakan bahwa memegang kemaluan tidak membatalkan wudu secara mutlak. Yang memegang kemaluan tidak membatalkan wudu secara mutlak. Secara mutlak yang dimaksud ibu, baik memegangnya dengan hawa nafsu ataupun memegangnya tanpa hawa nafsu, maka tidak batal. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW kepada Talq ibnu Ali, yang mana Talq ibnu Ali ketika sholat kemudian tidak sengaja ketika garuk-garuk paha tangannya memegang kemaluan, tangannya tersentuh ke kemaluannya. Maka Nabi SAW mengatakan, hal huwa illa bil'atun minka. Kemaluanmu itu merupakan sebagaimana anggota tubuh kamu yang lain. Di sini di pendapat yang pertama membawakan hadis ini ibu, yang menunjukkan bahwa memegang kemaluan tidak membatalkan wudu secara mutlak. Karena Nabi SAW katakan kemaluanmu sebagaimana anggota tubuh kamu yang lain, sebagaimana tangan, sebagaimana telinga, sebagaimana hidung. Ibu kita pegang telinga, batal nggak wudunya? Batal nggak bu? Setelah wudu kita pegang hidung, batal tidak? Maka begitu pula ketika memegang kemaluan tanpa hawa nafsu tidak batal. Pendapat yang kedua, memegang kemaluan membatalkan wudu secara mutlak. Secara mutlak. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, man massa dzakarahu falyatawadda. Ini hadis yang sahih riwayat Imam Abu Dawud, Nasai dan Ibnu Hibban. Rasulullah SAW bersabda, man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang memegang kemaluannya maka hendaknya dia berwudu. Oleh para ulama kubu yang kedua, hadis ini dibawakan kepada pemahaman memegang kemaluan membatalkan wudu secara mutlak, baik dengan hawa nafsu ataupun tanpa hawa nafsu. Baik. Pendapat ketiga apa? Ketiga apa bu? Ini udah kan bu ya? Udah belum? Udah kan? Hah? Oh belum, oh masya Allah, saya kira udah. Baik. Tapi di majelis lain udah. Beda ya. Di Priok itu mau di dekat rumah udah. Saya kira udah, makanya saya cepat aja jelasinnya bu. Baik. Pendapat yang ketiga, memegang kemaluan dengan syahwat membatalkan wudu.
Memegang kemaluan dengan syahwat membatalkan wudu. Adapun tanpa syahwat maka tidak batal. Adapun tanpa syahwat maka tidak batal. Ini pendapat yang ketiga. Dan ini merupakan pendapat yang dipilih oleh ulama kontemporer Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dan ulama-ulama yang lain. Jadi Ibu, begini saya ceritakan, saya jelaskan, Ibu difahami aja sambil dihafal. Para ulama berbeda pendapat terkait hukum memegang kemaluan. Pendapat pertama mengatakan memegang kemaluan tidak membatalkan wudu secara mutlak, baik memegangnya tanpa hawa nafsu ataupun dengan hawa nafsu. Hadisnya hadis Talq bin Ali yang saya sebutkan tadi, Bu. Ketika Talq bin Ali bertanya kepada Nabi SAW ketika beliau sedang sholat lalu menggaruk-garuk paha, tidak sengaja tangannya tersentuh kepada kemaluannya, apakah batal wudunya? Nabi katakan, kemaluanmu merupakan anggota tubuh kamu yang lain. Nah, pendapat yang kedua, tadi apa pendapat yang kedua? Memegang kemaluan batal secara mutlak, karena ada hadis Nabi SAW, man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang memegang kemaluannya maka hendaknya dia berwudu. Apakah di hadis ini Nabi merincikan? Ada perincian, yang pegang kemaluan dengan hawa nafsu maka batal, yang tidak maka tidak batal. Ada nggak perinciannya? Ada nggak, Bu? Bu, ada nggak? Nggak ada. Di hadis ini Nabi katakan secara umum, barang siapa yang memegang kemaluannya maka hendaknya dia berwudu. Nah, di sini oleh para ulama kubu yang kedua diambil kesimpulan dalil tentang batalnya wudu ketika memegang kemaluan secara mutlak, baik dengan hawa nafsu maupun tanpa hawa nafsu. Nah, adapun ulama-ulama kubu yang ketiga ini penengah. Mereka menengahkan, kalau dengan hawa nafsu maka batal, kalau tidak dengan hawa nafsu maka tidak batal. Baik. Kemudian pendapat yang keempat, al-wudu min masjid dzakar mustahabbun mutlaqan wa laysa biwajib. Ini pendapat yang keempat berbeda dari pendapat-pendapat sebelumnya. Pendapat yang keempat mengatakan berwudu setelah memegang kemaluan hukumnya sunnah. Berwudu setelah memegang kemaluan hukumnya sunnah, tidak wajib. Ini pendapat yang unik dan berbeda dengan pendapat-pendapat sebelumnya. Jadi hukum wudu setelah memegang kemaluan hanya sunnah, tidak sampai wajib. Dan ini pendapat mazhab Hambali, ya, Imam Ahmad, serta dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Juga condong kepada pendapat ini Al-Allamah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi pendapat yang keempat ini lebih unik, yo, karena ketika pendapat-pendapat sebelumnya berseteru, bertikai dengan kuat, dengan sengit, nah pendapat keempat ini unik sekali. Mereka mengatakan bahwa berwudu setelah memegang kemaluan hukumnya hanya apa, Bu? Sunnah, tidak sampai wajib. Namun ulama-ulama kubu yang keempat ini, Bu, ulama-ulama kubu yang keempat ini mengatakan kalau memegangnya dengan hawa nafsu, ada baiknya, hendaknya berwudu untuk kehati-hatian. Baik. Jelas nggak, Bu? Paham ya, Bu, ya? Ya. Faidah-faidah seputar pembahasan ini saya tambahkan, faidah-faidah seputar hukum memegang kemaluan. Faidah yang pertama,
Al-mar'atu idza massat farjaha tatawadda. Bagi perempuan yang memegang kemaluannya maka hendaknya berwudu. Bagi perempuan yang memegang kemaluannya maka hendaknya dia berwudu. Berarti pembahasan tadi pembahasan buat laki-laki. Untuk perempuan ternyata ada hukum khusus untuk perempuan yang memegang kemaluannya baik dengan hawa nafsu atau tanpa hawa nafsu hendaknya berwudu. Hadisnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Aisyah mengatakan, "Idza massatil mar'atu farjaha tawadda'at." Apabila seorang perempuan memegang kemaluannya, maka hendaknya dia berwudu. Kata Aisyah, apabila seorang perempuan memegang kemaluannya, maka hendaknya dia berwudu. Hadis ini merupakan pernyataan Aisyah dan sanadnya sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Al-Baihaqi, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Dalam hadis yang lain Ibu, hadis yang derajatnya sahih li ghairihi, sahih karena ada penyerta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Barang siapa yang memegang kemaluannya maka hendaknya dia berwudu. Wa ayyu mamra'atin massat farjaha faltatawadda. Maka perempuan mana saja yang memegang kemaluannya maka hendaknya dia berwudu. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan lafaz ayyuma, yang artinya perempuan siapapun mana saja yang memegang kemaluannya maka hendaknya dia berwudu. Baik, jelas Ibu? Jelas nggak Bu? Jelas ya. Faedah yang kedua, massu farjil ghair. Memegang kemaluan orang lain. Contoh suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, atau ibu kepada anaknya. Kalau kita katakan ketika anaknya buang air, nyebokin. Nah, ibu nyebokin anak, itu wudunya batal atau tidak? Ya, karena kan ketika bebersih, ketika istinja, ketika nyebokin anak kan mau nggak mau tangan memegang kepada kemaluan anak. Nah, sebagian ibu-ibu panik, udah wudu anaknya buang air lalu marah-marah. Udah wudu malah buang air lagi, kan gitu. Kan repot, harus wudu lagi. Apakah benar pernyataannya? Baik, saya bacakan pernyataannya Bu. Ibu simak aja. Idza massa ar-rajulu farja imra'atihi aw massa dzakarahu fala dalila 'ala intiqadi wudu'i ahadihima illa idza amdha aw amna. Fayantaqiru lidzalika la limujarradil massi. Paham gak Bu? Jelas Bu ya? Itu penjelasannya kayak gitu Bu. Ayo belajar Bu ya. Belajar ya, tapi gak sesimpel itu. Udah belajar belum tentu juga Bu. Bismillah, mudah-mudahan Allah berikan semua kemudahan untuk paham bahasa Arab ya. Istiqomah, yang masih belajar bahasa Arab, istiqomah ditekunkan. Kata para ulama, apabila salah seorang suami memegang kemaluan istrinya atau istri memegang kemaluan suaminya, maka tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa wudunya batal. Tidak ada dalil yang menunjukkan akan batal wudunya.
kecuali apabila ketika suami berjumpa dengan istrinya, memegang kemaluannya, lalu keluar madhi. Madhi ini air syahwat, atau keluar mani, maka wudunya batal bukan karena menyentuhnya, tapi karena keluarnya itu. Termasuk ketika seorang ibu, saya katakan tadi, nyepokin anak, maka nggak ada masalah. Tidak ada dalil yang menyatakan tentang batal wudunya. Meskipun memang kita menghargai pendapat sebagian ulama yang mengatakan batal, seperti Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Tapi yang lebih tepat, karena tidak ada dalil yang menyatakan tentang pembatalnya, maka seorang suami yang memegang kemaluan istrinya dan sebaliknya, tidak ada dalil yang sharih, yang tegas, yang jelas, yang menyatakan tentang pembatal wudunya atau batalnya wudunya. Tidak ada dalil yang tegas yang menyatakan tentang batal wudu orang yang memegang kemaluan yang lainnya. Jelas Bu ya? Jelas ya Bu? Paham ya insyaallah ya? Baik. Faedah yang ketiga. Faedah yang ketiga. Memegang kemaluan tidak sengaja, dengan tidak sengaja, namun dengan hawa nafsu, batal atau tidak? Tadi kan kita sudah sampaikan, memegang kemaluan dengan hawa nafsu batal tidak? Batal. Sekarang memegang kemaluan dengan hawa nafsu tapi nggak sengaja, nggak ada niat ingin memegang kemaluan tapi nggak sengaja, batal atau tidak? Dia nggak ada kesengajaan meletakkan tangannya ke sana, tidak ada kesengajaan, tapi memang saat itu dia sedang terjadi hawa nafsu. Ketika dia bermesraan dengan pasangannya, nah kira-kira batal tidak Ibu? Tapi nggak sengaja. Batal ya. Baik. Kalau memang benar tidak sengaja, karena dia sedang akalnya itu ditutupi dengan hawa nafsu, sehingga tidak sadar, tidak sengaja tangannya traveling kemana-mana, lalu kemudian memegang kemaluannya dengan hawa nafsu. Kalau tidak sengaja, benar-benar dia mengaku tidak sengaja, maka tidak batal wudunya. Karena sebuah ketidaksengajaan Ibu tidak dianggap sebagai dosa, kan nggak sengaja. Keumuman hadis Nabi SAW, Inna Allah tajawaza li an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa umatku yang dikerjakan karena tidak sengaja, lupa dan terpaksa. Allah akan menghapus dosa-dosa orang yang mengerjakan kesalahan karena nggak sengaja, lupa dan terpaksa. Ya, nggak sengaja, lupa dan terpaksa. Nah, ini termasuk perbuatan yang tidak dianggap sebagai dosa. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 5, "Wa laisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum."
Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada dosa bagi kalian yang dikerjakan ketika kalian tidak sengaja. Akan tetapi dianggap sebuah dosa ketika ma ta'ammadat qulubukum, atas dosa-dosa yang kalian kerjakan dengan sengaja dari hati. Ya, maka kesimpulannya ketika memegangnya tidak sengaja maka tidak dianggap sebagai sebuah pembatal wudu. Nah, baik. Faedah yang keempat, al-massu min fawqi thawbi la yanqud. Memegang kemaluan dengan perantara atau penghalang maka tidak membatalkan wudu. Memegang kemaluan dengan perantara atau penghalang maka tidak membatalkan wudu. Ya, pembicaraan kita yang merupakan pembatal wudu apabila kulit tangan menyentuh dengan kulit kemaluan. Adapun ketika di atas kemaluan ada penghalang maka tidak membatalkan wudu sama sekali. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Idza afdha ahadukum bi yadihi ila dzakarihi laisa bainahuma syai'un falyatawadda." Ibu, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apabila salah seorang di antara kalian tangannya memegang kemaluannya tanpa perantara, maka hendaknya dia berwudu. Di sini kata Abu Hurairah, kalau tangan memegang kemaluan tanpa perantara, tanpa penghalang, maka hendaknya berwudu. Berarti kalau tangan memegang kemaluan dengan penghalang, seperti ya ada penghalang, ada pakaian, maka wudunya batal tidak? Tidak. Baik. Faedah yang kelima, masud duburi la yanqud. Menyentuh dubur tidak membatalkan wudu. Menyentuh dubur tidak membatalkan wudu. Dubur yakni lubang belakang. Lianna dubura la yusamma farjan. Karena dubur tidak dinamakan dengan kemaluan. Tidak ada para ulama yang mengatakan dubur termasuk kategori kemaluan, tidak ada. Yang jadi pembahasan kita adalah memegang kemaluan dengan hawa nafsu. Nah, dubur bukan termasuk. Wala yasihhu an yuqasa 'ala adh-dhakari li'adami al-'illati al-jami'ati baina masjid duburi wa dzakar. Dan tidak tepat ketika mengkiaskan, menyamakan hukum dubur sebagaimana kemaluan, tidak sama, berbeda. Kemudian ibu alasannya, di antara alasan kenapa memegang dubur tidak membatalkan wudu, karena memegang sesuatu yang keluar dari dubur saja tidak membatalkan wudu, apalagi hanya memegang tempat keluarnya. Saya ulang. Memegang sesuatu yang keluar dari dubur tidak membatalkan wudu, apalagi memegang tempat keluarnya. Ini maaf saya bahas ini Bu ya, buat ilmu ya. Paham tuh maksudnya? Memegang najis saja kita nggak batal wudunya Bu, apalagi cuma memegang tempat keluarnya. Ya, contoh seorang ibu nyebokin anaknya, kan mau nggak mau tangannya memegang kotoran, memegang najis. Sekedar info ibu bahwa najis yang hinggap di badan, najis yang hinggap di pakaian, ini adalah pembatal sholat, bukan pembatal wudu. Jadi kalau misalkan ibu nyebokin anak, setelah itu cuci tangan, nggak usah wudu lagi. Kemudian ketika kasusnya ada orang lagi sholat tuh, orang lagi sholat, tiba-tiba kejatuhan kotoran cicak di lengan bajunya dan gak bisa dibersihkan karena kotorannya baru nyetak. Kotoran cicaknya sedang hangat-hangat dan gak bisa dihilangkan sama sekali. Kalau kotorannya kering bisa disingkirkan kan, kalau ini kan basah kotorannya, hinggap di lengan baju kita ketika sholat ibu, apa yang harus kita lakukan?
Apakah A kayak nato pilihan ganda? Bu harus ngapain Bu kira-kira? Iya kita lagi sholat kejatuhan kotoran cicak. Apakah kita batalkan sholat ulang wudu atau batalkan sholat dan bersihkan najis saja? Batalkan sholat, bersihkan najis, ulang wudu gitu. Oh enggak. Terus ngapain Bu? Batalkan sholat, bersihkan najis, sholat, ulang lagi sholatnya. Wudunya diulang enggak? Sama sekali enggak batal. Rasulullah SAW Ibu pernah suatu hari sholat, imami para sahabat seperti biasa. Kemudian tiba-tiba Jibril alaihi salam mewahyukan kepada Rasulullah SAW bahwa di bawah sandal beliau ada najis. Rasulullah SAW langsung lepas sandal ketika sholat. Para sahabat melihat Nabi lepas sandal, semuanya ikut-ikutan lepas sandal. Di sini Bu, andai bahwa najis merupakan pembatal wudu, seharusnya Nabi nggak cuma lepas sandal, tapi ngapain? Batalkan sholat, ulang wudu, ya nggak sih? Nah di sini Ibu menunjukkan bahwasanya memegang najis itu tidak membatalkan wudu, tapi yang batal adalah sholat. Nah kembali kepada pembahasan kita, memegang dubur tidak membatalkan wudu, karena memegang najis yang keluar dari dubur saja tidak batal, apalagi cuma memegang tempat keluarnya. Jelas Bu ya? Baik. Itulah dia pembahasan pembatal wudu yang keempat. Sekarang kita masuk ke pembatal wudu yang kelima. Enam Bu ya. Yang keenam apa? Di antara pembatal wudu adalah makan daging unta. Makan daging unta. Berselisih pendapat jamaah risalah, Masya Allah. 5 sih kayaknya Bu dari ya. Cuma oh iya, maksudnya Bu kalau faidah udah selesai. Sekarang kita masuk pembatal yang kelima. Saya Ibu bilang yang keenam, saya sebagai cowok merasa bersalah aja gitu. Apalagi selalu salah kan. Yang pertama kan tidur keluar sesuatu dari dua lubang. Yang kedua tidur nyenyak. Yang ketiga hilang akal. Yang keempat memegang kemaluan. Yang kelima ini makan daging unta. Ingat Bu ya, cuma unta. Makan daging-daging lain tidak batal. Yajibu ala man akala luhumal ibil nayyi'atan aw maqdufatan aw mashwiyatan an yatawadda. Wajib bagi orang yang makan daging unta, baik makan mentah-mentah ataupun dimasak ataupun dipanggang, untuk berwudu. Wajib bagi orang yang makan daging unta untuk berwudu, baik makan daging untanya itu dalam keadaan mentah-mentah atau dimasak atau dipanggang atau dengan cara apapun, maka wajib berwudu. Karena makan daging unta membatalkan wudu meskipun tidak buang angin, tidak buang air dan seterusnya. Hadisnya dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada salah seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana tawadda'u min luhumil ghanam. Ibu, ada laki-laki nanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah kita wajib berwudu ketika makan daging kambing? Daging kambing itu kan ya panas kan, terus baunya kadang nggak hilang. Nah sahabat ini nanya ke Nabi, apakah kita wajib berwudu ketika makan daging kambing? Kata Nabi, in syi'ta tawadda wa in syi'ta fala tatawadda. Kalau kamu mau silahkan wudu, kalau kamu mau tidak usah berwudu. Apakah ini menunjukkan wajib? Tidak, sunnah aja. Yang habis makan daging kambing mau wudu silahkan, tidak pun silahkan.
Lalu dia bertanya lagi, ana tawadda'u min luhumil ibil, apakah kita harus berwudu setelah makan daging unta? Nabi SAW menjawab, na'am tawadda' min luhumil ibil. Ya, berwudulah engkau ketika makan daging unta. Dalam hadis yang lain, hadis dari sahabat yang mulia Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tawadda'u min luhumil ibil wa la tawadda'u min luhumil ghanam. Berwudulah kalian ketika makan daging unta, dan kalian tidak perlu berwudu ketika makan daging kambing. Jelas Ibu? Ya, baik. Ada pernyataan masyarakat yang bilang gini, Bu. Tapi pernyataan mereka itu ternyata bersumberkan dari kiai-kiai mereka. Memang ada sumbernya, Bu. Kita harus berwudu setelah makan makanan yang disentuh langsung oleh api. Mungkin Ibu pernah dengar ya? Pernah dengar ya, Bu? Masa dengar di mana coba? Ya, dengar di mana, Bu? Ada di buku fikih Syafi'i biasanya. Ya, masyarakat bilang gitu. Oh, kita itu harus wudu kalau makan daging panggang. Enggak mesti daging, tapi makanan-makanan yang dipanggang, disentuh langsung oleh api. Benar atau tidak? Benar atau tidak kira-kira? Ya. Udah sih jawab aja Ustaz, kelamaan. Ya kali aja Ibu lagi berpikir kan, iya saya pernah dengar tapi di mana gitu kan. Jadi Ibu, memang dulu pernah ada hukum ini. Dulu Nabi SAW pernah mewajibkan wudu setelah makan makanan yang disentuh langsung oleh api. Tapi ternyata hukum tersebut dimansuh, dihapus. Ya, kata Jabir radhiyallahu anhu, kana akhirul amrayni min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu'i mimma massatin nar. Kata Jabir radhiyallahu anhu, di antara perkara-perkara terakhir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan adalah beliau meninggalkan berwudu setelah makan makanan yang disentuh langsung oleh api. Hukumnya telah dihapus dan tidak lagi berlaku. Berarti kalau Ibu makan ayam panggang nggak usah wudu, nggak masalah. Makan apalagi kambing panggang nggak usah berwudu, karena yang membatalkan adalah makan daging unta. Nah Ibu, tadi kan makan makanan yang disentuh langsung oleh api batal tidak wudunya? Tidak ya. Nah bagaimana kalau yang dipanggang itu daging unta? Loh tapi kan dihapus hukumnya, Bu. Ya Ibu jangan marah. Kan saya cuma nanya. Ya udah maafin Bu, kan saya. Ampun, kereokin saya. Ibu, jadi bagus Ibu ya, pemahamannya bagus, masya Allah, saya sangat senang sekali. Jadi Ibu semua bisa memahami dengan baik. Jadi meskipun hukum makan makanan yang disentuh langsung oleh api sudah dihapus, tapi bukan berarti ketika daging unta yang disentuh langsung oleh api dihapus juga hukumnya, tidak. Untuk daging unta, tadi saya sampaikan di awal, Bu, untuk daging unta mau dimakan yang mentah ataupun dimasak atau dipanggang tetap membatalkan wudu. Baik. Dan dari sini selesailah alhamdulillah pembahasan kita seputar hal-hal yang membatalkan wudu. Insyaallah kita akan masuk kepada pembahasan terbaru, yaitu hal-hal yang tidak membatalkan wudu. Hal-hal yang tidak membatalkan wudu yang masyarakat mengira itu pembatal. Baik. Sebelum saya lanjut, Ibu, apakah ada pertanyaan seputar pembatal wudu? Mau nanya langsung boleh,
mau di kertas, kalau ada silakan. Sebelum saya lanjut, Bu. Silakan. Nah. Berwudu, ketika berwudu hanya mengusap kepala satu kali. Apakah sah wudunya? Sah tidak? Karena memang mengusap kepala cuma sekali, Bu ya. Jadi jawabannya sah. Mungkin kalau pertanyaannya misalnya, Bu ya, berwudu mengusap muka cuma membasuh muka cuma sekali, sah tidak? Sah tidak? Nah, alhamdulillah. Terus kita sampaikan Ibu di 3 pertemuan yang lalu kalau tidak salah tentang tata cara wudu. Bu, ketika berwudu kita membasuh anggota-anggota tubuh yang dibasuh 3 kali, namun kita basuh cuma sekali, nggak ada masalah dengan syarat memang tidak ada bagian-bagian yang tertinggal. Rasulullah SAW kata para sahabat, terkadang ketika wudu beliau basuhnya satu kali, maksudnya wajah 1 kali, tangan 1 kali, dan terkadang Nabi marrataini, 2, wajah 2, tangan 2, kaki 2, dan terkadang Nabi salasan, 3. Juga terkadang dibolehkan, ahyanan dibolehkan, terkadang, jangan sering, tapi kadang-kadang saja mengusap kepala lebih daripada sekali. Yang mengusap kepala lebih daripada sekali dibolehkan 2 kali atau 3 kali. Apabila istri bersentuhan dengan suami hanya pegang-pegangan tangannya, apakah membatalkan wudu atau tidak? Karena beberapa saat yang lalu saya mendengar hukumnya batal sebagai bentuk kehati-hatian. Ini yang akan saya sampaikan, Bu. Jadi jawabannya saya tunda. Saya jelaskan poin terbaru. Insyaallah. Baik. Jadi penanya jangan pulang dulu kalau bisa ini. Ya. Pendapat pertama, menyentuh persentuhan laki-laki perempuan tanpa perantara membatalkan wudu secara mutlak. Pendapat yang kedua, annahu la yanqudu mutlaqan, bahwasanya bersentuhan laki-laki perempuan tanpa penghalang tidak membatalkan wudu secara mutlak. Ini pendapat mazhab Abu Hanifah, Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, dan ini pendapat sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas. Kemudian murid-murid dari kalangan sahabat, murid-murid dari kalangan tabi'in, Tawus, Al-Hasan Al-Basri, Atha bin Abi Rabah, dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa huwa rajih, dan ini pendapat yang rajih, ini pendapat yang lebih kuat. Ya, ulang yang mana, Bu? Nomor 2. Bersentuhan laki-laki perempuan tanpa penghalang tidak membatalkan wudu secara mutlak. Ini pendapat mazhab Abu Hanifah, Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, dan ini pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian murid-murid dari kalangan tabi'in, Tawus, Al-Hasan Al-Basri, Atha bin Abi Rabah. Kemudian pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan ini pendapat yang rajih, pendapat yang lebih kuat. Nanti saya akan sampaikan, Bu, dalilnya, Bu. Pendapat yang ketiga, annal massa yanqudu idza kana bi syahwah wa huwa madhhabu Malik wa Ahmad fil masyhur anhu. Pendapat yang ketiga, bersentuhan laki-laki dan perempuan membatalkan wudu apabila dengan syahwat. Apabila dengan syahwat. Ya. Dalilnya, jadi uniknya, Bu, pembahasan ini
dalilnya satu, pemahamannya beda-beda. Apa dalil yang menyatakan bahwa bersentuhan laki-laki perempuan itu membatalkan wudu? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 43. An-Nisa ayat 43. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam An-Nisa ayat 43, di kutipannya Bu, di antara kutipannya, aula mastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pembatal-pembatal wudu, nah Allah menyebutkan atau ketika kalian menyentuh perempuan dan tidak menemukan air, maka hendaknya kalian bertayamum. Sekali lagi mau saya sampaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, atau ketika kalian menyentuh perempuan dan tidak mendapati air, maka hendaknya kalian bertayamum. Jelas Ibu? Nah, di ayat ini lafadznya apa? Bersentuhan tidak? Ada nggak Bu lafaz? Bersentuhan, menyentuh. Nah, lafaz bersentuhan ini Ibu, lafaz menyentuh perempuan ini diperdebatkan oleh para sahabat. Kalau pendapat Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Mas'ud, Ibu, pendapat mereka berdua, bersentuhan maksudnya ya kulit bertemu dengan kulit. Tapi pendapatnya Abdullah bin Abbas, Ibu sekedar info, Abdullah bin Abbas ini sahabat yang ahli Quran dan paling paham tentang tafsir Al-Quran. Ternyata beliau menafsirkan maksud daripada bersentuhan kulit laki-laki perempuan yang membatalkan wudu itu bukan bersentuhan kulit dengan kulit, tapi maknanya adalah al-jima', bersetubuh. Berarti di antara pembatal wudu adalah bersetubuh ketika suami bergaul dengan istrinya. Berarti kalau hanya menyentuh saja, tangan memegang dengan tangan, batal tidak? Batal tidak? Baik, saya sampaikan hadis untuk menguat pemahaman kita Ibu. Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita kepada kita. Aisyah radhiyallahu anha bercerita kepada kita. Faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan min al-firash faltamastuhu fawaqa'at yadi ala batni qadamayhi wa huwa fil masjid wa huma mansubatani. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku pernah kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu malam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Ibu biasanya kalau sholat tahajud kan di kamar. Ya Bu ya. Ketika Nabi mau sujud, biasa Nabi nyentuh betis Aisyah. Karena sempitnya kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanya Nabi kalau mau sujud harus memegang kakinya Aisyah, nanti Aisyah melipat kakinya. Ketika Nabi berdiri, Aisyah kembali membentangkan kakinya. Kalau karena sempitnya rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Aisyah radhiyallahu anha pernah suatu malam kehilangan Nabi. Beliau meraba-raba ke tempat tidurnya Nabi, tidak ada. Lalu beliau mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Masjid Nabawi. Masya Allah ya, karena antara kamar Aisyah dengan Masjid Nabawi cuma dihalangi pintu saja. Aisyah buka pintu itu sudah masjid itu. Nah, Aisyah mencari Nabi, meraba-raba di Masjid Nabawi. Ternyata tangan Aisyah jatuh ke telapak kakinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kalau ada mau nanya lebih lanjut atau pertanyaan lain, misalkan silakan, saya tunggu di sini. Kalau kita sudah wudu lalu lubang telinga gatal, terus kita menggaruknya, apakah dapat membatalkan wudu? Garuk lubang telinga, batal gak wudunya Bu? Nah, alhamdulillah berdasarkan apa yang sudah kita bahas tadi, karena menggaruk lubang telinga bukan termasuk pembahasan yang kita kaji, maka ini termasuk perkara-perkara yang tidak membatalkan wudu. Kemudian apa hukum menyembunyikan tanda online di WhatsApp? Menyembunyikan tanda online apa sih? Iya Bu, saya tahu sih, paham
paham ya. Soalnya kalau diaktifkan nanti online tapi nggak balas-balas gitu kan. Kayak saya beberapa kali nggak balas pesan-pesan orang-orang gitu. Karena saya WhatsApp nggak saya keluarin, kadang-kadang mau tidur cuma nggak dikeluarin. Jadi biar pesan-pesan itu langsung gampang masuk, karena memori penuh. Kadang kalau baru buka WhatsApp lama bukanya. Apa hukumnya menyembunyikan tanda online? Tergantung niat ya Bu ya. Kalau niatnya memang bukan untuk membohongi, hanya untuk membatasi ikhtilaf, membatasi pergaulan dengan manusia. Karena kadang-kadang Ibu banyak bergaul dengan manusia itu membuat hati kita keras. Banyak meladeni percakapan-percakapan di grup-grup WhatsApp yang kadang-kadang isinya unfaedah, nggak ada faedahnya, membuat hati keras. Capek-capek buka handphone, ada notifikasi banyak banget gitu kan, ternyata isinya cuma candaan-candaan dan perang stiker. Ya ampun, perang stiker juga kan, atau jokes candaan-candaan yang membuat iman turun. Nah, kadang-kadang kita menyembunyikan tanda itu untuk mengurangi obrolan-obrolan yang tidak bermanfaat. Tapi kalau niatnya untuk membohongi, ya maka tentu segala bentuk kebohongan diharamkan, kecuali kebohongan yang menjerumuskan kepada maslahat kebaikan bersama, atau kebohongan dalam artian bohong untuk perkara-perkara kebaikan, ini dibolehkan. Jadi tergantung niatnya Ibu menyembunyikan tanda online untuk apa. Hukum asal daripada perkara-perkara dunia, hukum asalnya Bu, perkara dunia Bu, hukumnya apa? Boleh, mubah. Ibu punya handphone, mubah. Handphonenya Ibu atur kayak apapun, mubah, silakan. Semua kembali kepada niat. Juga kadang-kadang gini Bu, kita itu menyembunyikan tanda online untuk menjaga perasaan. Begini contoh, ada orang ngirim pesan WhatsApp ke saya misalkan. Kalau saya kelihatan sedang online, ternyata si orang itu pesannya nggak saya jawab secara langsung, kan dia tersinggung Bu. Ini Ustaz online, padahal lagi online Ustaz nih. Tapi kok pesan saya nggak dibalas, berarti saya nggak diprioritaskan, berarti saya nggak dianggapkan gitu. Akhirnya gitu. Nah, maka kita menyembunyikan tanda online niatnya kita itu lagi online di WhatsApp, bukan lagi WhatsAppan, bukan lagi pesan-pesanan sama orang. Tapi kalau kayak saya pribadi Bu, saya biasa ngetik-ngetik faedah-faedah tuh di WhatsApp. Jadi kelihatan online, dikiranya lagi balas-balasan chat, padahal enggak. Kemudian saya biasa, alhamdulillah, maksudnya kayak pengumuman broadcast itu bikinnya di WhatsApp. Nah mungkin saya biar nggak menyakiti perasaan para pemberi pesan, saya sembunyikan. Tapi saya sih nggak pernah, alhamdulillah Bu. Kalau sekiranya nggak ada keperluan,